Beberapa waktu lalu, penulis berdiskusi kecil dengan Pak Ahok. Memang tak banyak informasi yang diberikan. Situasi sangat formal dan tak mungkin juga seorang komut membocorkan isi jeroan perusahaannya jelang pergantian kepemimpinan. Tapi, penulis perhatikan secara umum beliau memberikan harapan perubahan. Pertamina akan lebih efisien, tak lagi seperti dulu yang jadi ATM politikus dan tikus-tikus penggarong negara. Dan benar saja, setelah RUPS, berbagai perusahaan terjadi di Pertamina. Pertama, Pertamina tak akan lagi sudi dipermainkan Saudi Aramco yang terus-menerus memberikan PHP. Selama ini siapapun yang mengajak kerjasama investasi pengembangan kilang pasti akan meminta berbagai fasilitas tak masuk akal, termasuk minta aset segala. Sementara komitmen investasi yang disepakati tak pernah dipenuhi, bahkan malah diturunkan. Ini tentu merugikan bagi kita yang butuh kilang minyak setelah bertahun-tahun menjadi sapi perah bangsa lain karena kekayaan yang dikeruk dari bumi sendiri. Tak juga membangun kilang setelah di Ciboa bertahun-tahun, terbukti telah membuat kita kehilangan kesempatan saat harga minyak internasional naik maupun turun. Kita selalu gagal memanfaatkan momen karena harus terbelenggu oleh impor BBM bergantung kepada Singapura alias MOPS atau Mint of Plate Singapore. Negara penghasil minyak dibelenggu oleh negara kecil yang sama sekali tidak pernah menghasilkan minyak barang setetes pun. Kasihan betul. Langkah lainnya adalah membegal makelar minyak internasional. Walau sebelum Petral telah dibubarkan, Pertamina masih saja harus didikte oleh trader-trader BBM di pasar internasional. Padahal sebagai pembeli skala besar, untuk kebutuhan negara seraksasa Indonesia, harusnya Pertamina lah yang mendikte trader dan pasar. Maka, Erick Thohir melalui Ahok sebagai perwakilan pemerintah, sebagai pemegang saham Pertamina, kemudian memerintahkan dimulainya pemangkasan pembelian melalui trader. Pertamina kini menyiapkan diri untuk membeli sendiri pasokan minyak dari perusahaan penghasil minyak melalui mekanisme tender. Andai pun tidak mendapatkan harga semurah mungkin, langkah ini setidaknya bisa menghilangkan beban untuk profit trader sebesar 5-6 US dollar per barrelnya. Pertamina juga sudah memulai langkah memandirikan kebutuhan biosolar melalui pemanfaatkan B30 dan selanjutnya akan terus ditingkatkan menjadi B100. Selama ini, keengganan memanfaatkan minyak sawit produksi dalam negeri telah banyak menyengsarakan para petani. Mau diekspor, harus menghadapi black campaign dari Eropa yang berusaha menciptakan kesan produksi minyak sawit kita tidak ramah lingkungan. Maka, memaksimalkan produksi sawit sendiri memiliki dua keuntungan. Selain tidak lagi bisa didikte melalui impor BBM terutama solar, kita juga menyelamatkan petani dari rendahnya harga tandan buah segar sawit di tingkat penimbang di lapangan. Bahkan langkah selanjutnya, Pertamina sedang menyiapkan diri mengekspor solar, alih-alih pengimpornya secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Langkah lain untuk terus menjadi mandiri adalah memaksimalkan penggunaan batu bara kalori rendah yang selama ini tidak dimanfaatkan oleh PLN karena mesin-mesin pembangkit yang ada malah didesain untuk menggunakan batu bara kalori tinggi. Maka, Dirut Pertamina, Nike Widiawati memutuskan akan melakukan langkah gasifikasi batu bara kalori rendah untuk menggantikan LPG yang selama ini sangat bergantung kepada impor. Kita tadi ditantang untuk kurangi impor. Ini langkahnya sedang kita lakukan. Salah satu contohnya, seperti yang dibilang Pak Airlangga, Menteri Perindustrian, menurunkan impor LPG. Hasil gasifikasi ini adalah gas sintetik yang fungsinya sama dengan LPG tabung yang biasa kita pakai untuk kebutuhan memasak di rumah. Kita akan kerjasama memproses coal gasification. Jadi, dari batu bara diproses menjadi gas sintetis kemudian menjadi DME. Hal itu untuk menggantikan sebagian LPG hingga kita bisa menurunkan impor. Target kita akan menurun 70%. Jelas Nike. Langkah berikutnya adalah perbaikan struktur komando di Pertamina. Jika sebelum ini Pertamina adalah sebuah manajemen gemuk yang sulit bergerak dan fleksibel, maka kini jajaran direksinya mengalami perampingan. Dari 11 direktur, kini Pertamina hanya memiliki 6 jajaran direksi, sudah termasuk direktur utama.
Ahok tetap menjadi komisaris utama dan Nike Widiawati yang dianggap punya performa bagus tetap dipertahankan. Dengan perampingan, maka diharapkan Pertamina yang kini sudah menjadi holding raksasa di bidang energi, bukan sekedar perminyakan saja, bisa bergerak dan mengambil keputusan dengan lincah. CEO baru akan masuk ke masing-masing subholding yang akan fokus mengurusi bidangnya masing-masing, sehingga semua jadi lebih mudah patuh kepada satu komando direktur utama Pertamina dan bergerak sesuai job description masing-masing. Yang mengurusi bisnis hulu ia fokus mengurusi hulu agar produksi lebih efisien dan bisa terus bertambah. Sementara yang ditempatkan di hilir fokus kepada peningkatan pelayanan pelanggan dan memberikan harga seterjangkau mungkin bagi konsumen. Demikianlah di bawah kepemimpinan Ahok dan Nike Widiawati, kita bisa memiliki harapan Pertamina bisa melebihi muridnya dulu Petronas dari Malaysia. Dengan perubahan Pertamina, harusnya perusahaan ini menjadi semakin kuat, semakin besar, dan jadi penguasa energi di Asia Pasifik. Mungkin inilah yang ditakuti oleh tikus-tikus penggarong duit negara, sehingga saat awal Ahok akan dipasang oleh Erick Thohir, berbagai penolakan yang dibuat-buat terjadi. Mungkin ada pihak yang takut rezekinya tersenggol, padahal kerakusan mereka yang selama ini menyebabkan Pertamina kesulitan bertransformasi menjadi perusahaan energi yang besar dan efisien di skala internasional. Bagaimana menurut Anda?